Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Magelang memiliki beberapa julukan seperti Kota Harapan, Kota Sejuta Bunga, Kota Pensiun, Kota Getuk, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan banyak hal yang bisa dieksplor di kota kecil yang dikelilingi 7 gunung ini. Di antaranya Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Andong, Gunung Telamaya, dan juga Gunung Tidar yang berada di tengah kota Magelang. Sehingga suasana kota ini sangat nyaman dan sejuk. Oleh karenanya, banyak orang saat masa pensiun datang, mereka pulang ke kota Magelang. Kota Magelang juga disebut-sebut sebagai Pakuning Tanah Jawa, di mana di tempat ini terdapat sebuah tugu dengan huruf Jawa yang melingkari tugu. Bacaan dari huruf Jawa tersebut adalah sa, 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 sa. Jadi keempatnya huruf sa semua. Di tempat ini juga digunakan untuk upacara mengenang jasa para pahlawan perjuangan. Setiap malam, tanggal 17 Agustus digunakan untuk upacara. Di kota ini pula peziarah berdatangan, tepatnya di Gunung Tidar. Di sana terdapat makam Syekh Subakir, makam Kiai Sepanjang dan Kiai Semar. Peziarah biasanya datang menjelang bulan Ramadan, dimulai sejak bulan Rajab dan puncaknya jelang Ramadan. Waktu lain yang ramai peziarah adalah saat malam 1 Muharram. Banyak peziarah berdoa untuk para tokoh ini karena berjasa terhadap penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Untuk mencapai makam tempat ziarah, peziarah harus melewati tangga yang lumayan tinggi. Harus hati-hati meskipun sudah ada pagar pegangan di setiap sisi tangga. Jika peziarah lelah bisa beristirahat pada tempat-tempat tertentu yang sudah disediakan sebagai tempat melepas lelah sejenak. Tangga yang disediakan pengelola ada 2 jalur kiri dan kanan. Untuk menuju puncak bisa melewati tangga sebelah kiri, sedangkan untuk turun bisa melewati tangga sebelah kanan. Jika pada saat menuruni anak tangga merasa lelah, ada rest area di mana peziarah dapat melepas lelah dengan duduk-duduk sebentar, sembari menikmati udara yang sejuk, bebas polusi udara. Selain udara yang sejuk, di Gunung Tidar ini masih banyak hewan liar, seperti ular, harimau, dan monyet. Karena memang bagian selatan Gunung Tidar digunakan oleh Akmil untuk survival bagi mahasiswa, taruna-taruna Akmil, untuk monyet berkeliaran di antara anak tangga dan pohon-pohon besar. Namun tidak perlu khawatir karena mereka tidak mengganggu pengunjung sedikitpun. Kiai Semar atau Badranaya terkenal dalam kisah pewayangan yang diwariskan oleh Sunan Kalijaga. Konon, Sunan Kalijaga pernah bertemu dengannya, sehingga terinspirasi untuk memasukkan ceritanya dalam karangan dan pewayangan dengan nama tokoh Semar yang menyertai Bagong, Gareng, dan Bedruk. Sebenarnya siapa Badranaya ini? Kenapa dia bisa berada di Gunung Tidar? Pertanyaan-pertanyaan ini yang harus dijawab agar kita memiliki tujuan yang jelas ketika berziarah di tempat ini. Dikisahkan bahwa Kiai Semar atau Badranaya ini asal-muasal namanya adalah Inana Badranaya. Inana Badranaya adalah seorang biksu Buddha yang mengabdi di kerajaan Tarumanegara. Setelah kerajaan ini runtuh, Inana Badranaya melakukan pengembaraan hingga ke wilayah timur. Dari satu tempat hingga ke tempat lain, dari satu gunung ke gunung yang lain. Suatu saat Inana Badranaya sampai di Gunung Serandil Cilacap. Di sana dia melihat Gunung Tidar dari kejauhan, di mana dulu disebut sebagai Gumuk Lintang. Di tempat ini, Inana Badranaya melakukan tarak berata di atas sebuah batu. Hingga moksa setelah dia menitis atau bereinkarnasi pada tokoh kerajaan Medang Kemulan. Pada zaman Majapahit dia menitis pada seorang abdi Sapu Angina atau Sapu Jagat. Sedangkan menjelang berakhirnya Majapahit, Inana Badranaya menitis pada seorang abdi bernama Sabdo Palon atau Noyo Genggong. Inana Badranaya hingga saat ini masih dipercaya masyarakat bisa menitis pada seseorang yang diinginkannya. Hingga saat ini petilasannya masih dikunjungi peziarah, letaknya berada di paling atas Gunung Tidar. Kiai Sepanjang. Satu lagi makam Kiai berada di Gunung Tidar ini. Makam tersebut bernama makam Kiai Sepanjang yang memiliki panjang 7 meter. Kiai Sepanjang merupakan senjata Syekh Subakir berupa rajah kalacakra atau tombak. Pada saat terjadi perdebatan dengan Inana Badranaya, senjata ini digunakan untuk mengalahkan Inana Badranaya. Tombak ini ditancapkan di area Gumuk Lintang untuk mengalahkan Inana Badranaya. Syekh Subakir dalam sejarahnya merupakan waliullah, seorang tokoh yang memiliki peran besar pada masa Wali Songo. Syekh Subakir berasal dari Turki yang diamanahi untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Pada saat itu masyarakat Jawa memiliki keyakinan Hindu, sehingga diutuslah Syekh Subakir untuk memberikan pengajaran agama Islam.
Suatu hari dia mendengar bahwa di Gumuk Lintang dikabarkan ditunggu seorang danyang yang menguasai Pulau Jawa. Sebagai utusan penyebar agama Islam, hal ini merupakan penghalang keimanan kepada Allah. Akhirnya dia pergi ke Gumuk Lintang. Terjadilah perdebatan antara dirinya dengan Inana Badranaya yang diyakini sebagai danyang tersebut. Syekh Subakir dengan santrinya tidak dapat mengalahkannya. Kemudian dia bersemedi, menyepi di Gumuk Lintang hingga 40 hari. Pada akhirnya, dia datang pulang dan kembali bersama para santrinya dan membawa senjata Rajah Kalacakra atau tombak. Konon, untuk mengalahkan Inana Badranaya, tombak sepanjang 7 meter yang kemudian disebut Kiai Sepanjang ini dibuka dan ditancapkan di Gumuk Lintang. Dibukanya senjata ini di Gumuk Lintang menjadi asal-muasal nama Gunung Tidar. Maknanya peti di udar, yaitu peti penyimpanan senjata Syekh Subakir di udar atau dibuka. Sejak saat itulah Inana Badranaya yang kemudian disebut Kiai Semar dan para pengikutnya, di mana masyarakat sebagai danyang penguasa Pulau Jawa pergi tunggang langgang meninggalkan Gumuk Lintang. Baik dari sisi Inana Badranaya maupun dari Syekh Subakir memiliki versi mengenai perdebatan kekuasaan Gumuk Lintang atau Gunung Tidar. Kisah Syekh Subakir di atas merupakan versi tokoh Islam, sedangkan dari sisi Inana Badranaya, dia menerima Syekh Subakir menyebarkan agama Islam di Gumuk Lintang khususnya Pulau Jawa pada umumnya. Syarat yang diajukan adalah tidak boleh menghilangkan ajaran sebelumnya, yaitu ajaran budaya Jawa.